Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ibu Vita dalam pelajaran IPS Ilmu Pengetahuan Sosial ya. Selamat datang kembali ke sekolah. Bagi yang masuk sekolah dan yang daring silahkan tetap belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Apa saja yang kita bahas hari ini? Silahkan perhatikan materi yang akan Ibu sajikan dalam video ini ya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Nah, apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua individu atau lebih. Interaksi ini dapat terjadi antar individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Hubungan timbal balik ini berarti harus saling mempengaruhi atau harus ada respon dari pihak lain. Kalau tidak ada respon berarti tidak termasuk dalam interaksi sosial. Syarat interaksi ada dua, yang pertama kontak sosial dan kedua komunikasi. Kontak itu tidak harus saling menyentuh, tetapi bisa dengan via surat, via hello, atau dengan emoji dan lain sebagainya. Komunikasi bisa juga dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kalau tidak langsung, komunikasi itu berarti menggunakan media, bisa melalui telepon dan surat dan sebagainya. Ciri-ciri interaksi sosial ada 4. Yang jelas pertama, pelakunya lebih dari satu, kemudian harus ada timbal balik atau respon, kemudian kamu harus ada tujuan berinteraksi dengan orang lain, dan ada komunikasi yang terjadi, baik itu dengan secara lisan atau non lisan, ataupun menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati. Contoh, kalian sering mengirim WA menggunakan emoji, itu termasuk dalam interaksi. Faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi ada 4, yaitu ada imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Apa yang dimaksud dengan imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati? Kita lihat contoh-contoh yang disajikan dalam video berikut ya. Imitasi itu proses meniru atau mencontoh orang lain atau kelompok lain. Contoh yang paling gampang sering kalian temui adalah misalnya anak perempuan mengikuti ibunya masak-masakan di dapur, atau anak laki-laki mengikuti gaya ayahnya ketika mencuci mobil, main dan sebagainya, atau bahkan kadang-kadang ada yang ngikutin gaya ayahnya kalau lagi ngerokok. Itu sebagai contoh imitasi. Yang kedua, sugesti. Sugesti ini adalah pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contoh paling gampang adalah kamu sering disugesti oleh orang tua. Kalau kamu rajin belajar nanti kamu jadi pinter. Bapak ibu guru juga begitu kan, sering mensugesti kalian. Oh anak-anak, coba kalau kalian rapi pasti jadi ganteng. Oh kalau kalian rajin belajar pasti jadi pinter. Atau bahkan dokter itu bisa mensugesti pasiennya. Yang ketiga adalah faktor identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan untuk meniru orang lain atau menjadikan dirinya persis dengan orang lain. Contoh, anak-anak laki-laki yang penggemar bola nih, dari gaya pakaian, gaya rambut, dan bahkan tingkah laku itu dibuat mirip dengan tokoh idolanya, itu disebut identifikasi. Yang terakhir adalah faktor simpati, yaitu ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Misalnya ada tetangga yang terkena musibah, kamu ikut sedih, kemudian muncul niat untuk membantu. Atau ketika kamu melihat kecelakaan di jalan, kemudian kayak kamu merasa badanmu merinding, kayak merasa badannya nggak enak. Nah, itu adalah salah satu contoh simpati juga. Jenis-jenis interaksi tadi udah Ibu sebutkan di awal, ada 3.
yaitu individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Individu dengan individu, misalnya kalian lagi ngobrol berduaan nih dengan teman, itu individu dengan individu. Individu dengan kelompok, misalnya ibu guru sebagai individu berbicara dengan kalian sebagai kelompok di kelas, sebagai kelompok siswa. Dan kelompok dengan kelompok itu misalnya lomba antar kelas, itu juga kelompok dengan kelompok. Nah, terima kasih sudah mendengarkan materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti di komen di bawah. Nanti insya Allah akan Ibu balas. Terima kasih. Wassalamualaikum.